Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, di peringatan Kamis Putih ini kami datang kepadamu memohon kekuatan Roh Kudus untuk kami bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman Tuhan, supaya kami peroleh kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah Kamis Putih ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17 yang menyatakan kepada kita demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir dari setiap kita pasti punya role model, punya seseorang yang diidolakan, atau punya suatu kondisi ideal yang ingin kita capai. Contohnya, beberapa kali saya berjumpa ketika seorang ayah atau ibu menimang-nimang anaknya ngudang, selalu dikatakan, sok ben kowe dadi dokter, sok ben kowe dadi guru, sok ben kowe dadi presiden, dan sebagainya. Saudara, apa harapannya? Harapannya adalah kalau anak ini jadi dokter, wah besok dia akan bisa kaya. Sekarang kan gambarannya dokter begitu, kaya, naik mobil, dan sebagainya. Seorang jadi guru, kalau guru dapat sertifikasi, kemudian bisa ketemu murid yang banyak, jadi presiden juga sama. Tapi saudara-saudara, tidak pernah sampai sekarang saya menjumpai orang tua ketika ngudang anaknya mengatakan, kowe sok ben dadi dokter, ben kowe iso nulungi orang-orang di pedalaman, supaya kamu bisa melayani, mengobati orang-orang yang tidak mampu tanpa bayaran. Atau ketika seseorang ngudang anaknya supaya jadi guru, mengatakan bahwa kowe sok ben dadi guru ben kowe iso mulang bocah-bocah sing bodoh, bocah-bocah sing diguwak sekolahane, bocah-bocah sing bijine elek dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita mengasosiasikan suatu keadaan itu sebagai keadaan yang serba ideal, serba baik. Dan itulah yang kita harapkan, tetapi tanpa sadar, yang tertanam di dalam hati kita hanyalah suatu kondisi yang serba baik itu, suatu kondisi yang serba enak itu, suatu kondisi yang serba menyenangkan itu. Kita lupa bahwa di balik tanggung jawab seorang dokter, di situ juga ada sebuah kewajiban dan tugas yang tidak mudah. Dia tidak boleh salah, dia harus kuliah dengan sangat berat, buku-buku yang dibawa itu tidak ringan. Di balik semenyenangkannya menjadi seorang guru, ada tanggung jawab membuat RPP, ada tanggung jawab untuk mengajar, memberikan pemahaman kepada anak, dan itu tidak boleh salah. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita berpikir di dalam pola pikir yang lengkap itu? Pernahkah kita kemudian juga berpikir di dalam ranah yang holistik itu? Nah, hari ini kita membaca bagian dari cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Para murid yang sudah sekian lama hidup bersama dengan Yesus Kristus, melihat begitu banyak karya, kebaikan, keajaiban yang dibuat oleh Yesus Kristus, tanpa sadar membangun kepercayaan kepada pribadi Yesus, bahwa mengikut Yesus itu selalu enak, selalu menyenangkan. Siapa yang tidak senang ikut Yesus? Sakit disembuhkan, mati dihidupkan, lapar modal 5 roti 2 ikan bisa kenyang, tidak takut tenggelam, bisa jalan di atas air. Apa yang ditakutkan bersama dengan Yesus?
Mungkin juga sebagian yang mereka bayangkan adalah kemuliaan ketika nanti bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang tidak bangga, aku jadi orang terdekatnya Tuhan, jadi ring satunya Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang ditunjukkan oleh Yesus pada malam ini, pada bacaan di malam Kamis Putih ini, hendak menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Yesus justru meneladankan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih utuh daripada sekedar harapan tentang kemuliaan. Yesus menunjukkan bahwa sebuah sikap melayani adalah keutuhan dari kehadiran Yesus. Sebuah pelayanan yang serendah-rendahnya adalah sebuah kemutlakan dari kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Dan Yesus mengatakan bahwa barang siapa menganggap Yesus sebagai guru dan Tuhan, itu harus diteladani. Bagaimana Yesus kemudian merendahkan dirinya, seorang raja Tuhan, menjadi pribadi yang kemudian mau untuk jongkok, untuk kemudian membasuh kaki murid-muridnya, memegang kaki yang kotor, dan membersihkannya. Nah, saudara-saudara, keutuhan itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tidak hanya berarti menjadi pribadi yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi juga menjadi pribadi yang mau untuk berusaha mewujudkan pelayanan kepada sesama, membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada semakin banyak orang. Nah, di malam Kamis Putih ini, sekalipun kita kemudian tidak langsung melakukannya, berupa pembasuhan kaki kepada saudara-saudara kita yang lain, kita diajak untuk berefleksi. Apa toh sebenarnya harapan kita dari mengikut Yesus? Jangan-jangan yang kita harapkan adalah ingin menjadi murid yang mulia, ingin menjadi pribadi yang begitu menyenangkan, ingin menjadi orang yang duduk di singgasana bersama-sama dengan Yesus. Maka firman pada hari ini mengingatkan kita melalui tema hamba yang percaya. Maukah kita betul-betul menjadi hamba yang menghamba untuk melakukan tugas pelayanan sebagai seorang hamba? Maukah kita kemudian berkarya layan? Maukah kita kemudian merendahkan diri serendah-rendahnya supaya kita bisa menyapa semakin banyak orang? Nah, maka saudara-saudara, mari kita hadir di tengah-tengah dunia. Bukan dengan semangat aku anak raja yang harus dimuliakan. Bukan dengan semangat aku harus dihormati karena aku kenal dengan Tuhan, raja dari segala raja. Tetapi justru karena kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah mau merendahkan diri dan kita pun hendak meneladan Dia. Di titik itulah kita hadir di tengah-tengah dunia. Menjadi hamba yang percaya adalah hamba yang mau meneladan keutuhan pelayanan Yesus. Adalah hamba yang mau menghadirkan keutuhan kasih Tuhan melalui sikap dan perilaku kita. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur firman-Mu pada saat ini menguatkan dan meneguhkan kami bahwa ketika kami mau menjadi murid-murid Yesus, menjadi hamba-hamba Tuhan, bahkan menjadi anak-anak Allah, di titik itulah seharusnya kami meneladan Yesus secara utuh, yang juga mau merendahkan dirinya melayani orang lain. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering menganggap kebersamaan kami dengan Kristus, status kami sebagai anak Allah, adalah suatu kedudukan yang tidak boleh diturunkan sama sekali. Tetapi di Kamis Putih ini Tuhan, kami menyadari betapa rapuhnya kami. Kami menyadari bahwa kami diajak oleh Tuhan untuk menguatkan sesama melalui sikap perilaku pelayanan kami. Maka mampukan kami untuk melayani di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat bekerja dan sekolah kami, di tengah-tengah gereja kami, maupun di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Tolong kami untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Tolong kami untuk menampakkan diri kami sebagai hamba yang percaya dengan kami berperilaku berpelayanan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur permohonan kami.
kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan sebelum kita melanjutkan pada bagian ibadah berikutnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.